Bumi seperti apa yang kotong wariskan pada kotong pu anak-anak? Laut seperti apa yang kotong wariskan pada anak-anak, kotong pun cucu-cucu? Kalau sekarang ini kotong pun tingkah laku terhadap lingkungan hidup tuh harba biru. Shalom, bersaudara-bersaudari semua, kotong senang ini hari kotong katu mulai di tengah-tengah bulan November. Kotong akan belajar bersama dari firman Tuhan. Kalau kotong digemit kan ini bulan kotong rayakan bulan lingkungan hidup toh, jadi kotong akan belajar tentang bagaimana sebagai orang Kristen, Tuhan pu anak-anak, kotong memaknai perayaan bulan lingkungan hidup. Sebelum kotong baca, kotong dengar firman Tuhan, mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk saat di mana kotong akan belajar dari firman-Mu. Ini bulan kotong di Gereja Masehi Injil di Timor merayakannya sebagai perayaan bulan lingkungan hidup. Karena itu kotong minta Tuhan beri kotong roh barisi untuk bikin cerah kotong pikiran, untuk tuntun kotong supaya kotong bisa memaknai perayaan bulan lingkungan hidup ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan berdasarkan firman-Mu. Mohon ampun untuk semua kotong pun salah dan dosa, demi nama-Mu ya Kristus kotong semua berdoa. Amin. Beta pilih satu ayat dari surat Paulus pada jemaat di Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sebagai dasar dari perenungan ketong di minggu ini tanggal 16 November. Bosom pikir karmana ya. Kira-kira bosom kira kata bosom bisa masuk Tuhan Allah pu rumah sembayang, ko sembah sandia dulu, baru masuk lagi di rumah sosonggo, ko sembayang sambarang songgo dong ko. Sonde pantas toh. Te Tuhan tu Allah yang hidup. Dia juga jadi kotong pumbos yang hak perintah sang kotong. Ais kotong sujadi sama ke dia pun rumah sembayang, tagal dia ada tengah di kotong pung hati. Te Tuhan sutulis dalam dia pung tulisan berisi bilang, beta pung rumah ada di beta pung orang pung teng-tenga. Beta ju masuk keluar di dong pung teng-tenga. Beta mau jadi dong pung Tuhan Allah. Dong ju jadi beta pung orang. Nah, Bapak Mama, semua bersaudara, kakak adik, anak-anak, biasanya kalau kotong mau di ibadah minggu tuh, kalau kotong semua pulang, pendeta atau yang pimpin kebaktian biasanya mengucapkan doa berkat. Dia pun maksud supaya ketika kotong nih semua kembali di kotong pun rumah, kotong kembali di kotong pun tempat kerja, di kotong pun sekolah, di kotong pun ini pergaulan tiap-tiap hari, kotong bawa berkat. Kotong bawa berkat dari Tuhan supaya kotong juga bisa jadi berkat. Dia maksud itu. Karena itu bagi beta baik juga kalau di pintu keluar tuh kotong tempel ini kertas yang dia pun tulisan bilang selamat beribadah. Jadi kotong selamat beribadah tuh bukan hanya pada waktu kotong mau ibadah ini hari Minggu, tapi habis juga kotong semua pulang, kalau kotong keluar ada tulisan di situ di itu pintu bilang pintu keluar bilang selamat beribadah, kasih ingat sang kotong bahwa ibadah yang di gereja tuh yang kotong biasa bilang ibadah liturgis tuh kotong mesti lanjut di ibadah karya, ibadah hidup yang hidup tiap-tiap hari. Kan kotong mesti beribadah toh. Jadi ibadah tuh bukan hanya di gereja tapi di kotong pun hidup tiap-tiap hari, di kotong pun aktivitas. Di mana kotong ada, kotong mesti jadikan itu sebagai sebuah ibadah. Nah, dalam rangka perayaan bulan lingkungan hidup, Bapak Mama semua bersaudara, anak-anak, maka bacaan kita hari ini yang satu ayat nih dari 2 Korintus pasal 6 ayat 16, dia tolong sang katong untuk temukan dasar
apa dia pun alasan kotong mesti jaga babai ini lingkungan hidup. Dia pun alasan apa kotong mesti rawat babai kotong pun lingkungan hidup. Nah, artinya bukan hanya kotong merawat lingkungan hidup ini bukan hanya karena pemerintah bilang begitu, tetapi lebih dari itu kotong merawat lingkungan hidup itu sebagai sebuah tindakan iman, kotong pun ibadah. Memang betul ini ayat nih Paulus bicara tentang bagaimana orang di Korintus hidup babae, hidup sonde harba biru, kalau ini jam bacampor ini masuk di rumah songgo-songgo, as itu masuk di rumah ibadat son boleh begitu. Nah, itu dia pun nama orang bilang dia pun latar belakang. Dia soal ada di situ. Paulus bilang, son boleh bacampor, dia sederhana, son boleh bacampor, Tuhan dan setan tuh son boleh. Nah, tapi ada dia pun ungkapan di sini yang bagi beta bagus untuk menjadi dasar kenapa kok kotong nih mesti jaga ini lingkungan hidup nih bye-bye, ya. Nah, yang pertama Bapak Mama dan saudara-saudara, ini firman bilang begini, tubuh kita ini adalah rumah Allah. Kalau di Alkitab yang terjemahan bahasa Indonesia tapi kalau kotong baca dipakai bahasa Kupang di bagian B itu bilang begini, ais kotong sujadi sama ke dia pun rumah sambayang. Tagal dia ada tengah di ketong pung hati. Jadi kotong nih kalau di bahasa Indonesia bilang kotong nih adalah kotong pun tubuh nih adalah bait Allah, rumah Allah. Di tadi yang beta baca tuh pakai bahasa Kupang bilang kotong nih tempat Tuhan pun rumah sambayang. Tuhan ada di kotong pun hati. Kemudian Bapak Mama juga ingat di Kejadian pasal 2 ayat 7, di situ bilang begini, beta baca dalam bahasa Kupang. Ais ju Tuhan Allah ame tanah sadiki, kau bikin ame jadi manusia. Ais dia kasih masuk napas di dalam dia pun lubang hidung, ju itu manusia hidup memang. Jadi di Kejadian bilang kotong ini kan Tuhan bentuk dari debu tanah, gitu. Tapi as itu kotong sama kayak patung koson ada napas kotong jadi manusia, kotong jadi makhluk hidup. Ketika di sini bilang Tuhan ame kesmaso napas di kotong pung hidung, maka kotong jadi makhluk hidup. Nah, karena begitu maka ketong nih di dalam kotong pun diri ini ada napas Allah, ada roh Allah. Dalam bahasa Paulus bilang, kotong nih tempat Tuhan pun rumah sambayang. Nah, kalau kotong yakin itu Bapak Mama dan semua saudara-saudara, maka kotong pun tindakan-tindakan ketika kotong ada di kotong pun bumi di dalam lingkungan hidup nih, tindakan-tindakan yang kasih tunjuk bahwa ini orang nih dalam dia pun diri memang ada Tuhan pun roh. Memang ini orang nih Tuhan pun ana begitu, sederhana. Nah, kalau kotong jadi Tuhan pun ana, di dalam kotong pun diri ini ada roh Tuhan, ya, tentu saja kotong pun tindakan-tindakan itu tindakan yang jadi berkat. Itu. Nah, kalau dalam hubungan dengan lingkungan hidup dan kotong pun bagaimana kotong memberkati lingkungan hidup, beta kasih contoh sederhana mulai dari tidak kotong nih jangan buang sampah sembarangan. Ini kotong pun penyakit. Mulai dari anak kecil sampai kotong tua-tua. Beta perhatikan di gereja tuh, minta ampun. Ada tanpa sampah di mana-mana. Mas sampah juga ada di luar itu tanpa sampah. Ada di pot bunga, ini pot bunga juga bikin tanpa sampah. Ini ada di bawah kursi, bawah bangku dong. Padahal tanpa sampah
ada di dompung samping. Di kamar mandi juga kotong pi di toilet, tanpa sampah ada di muka hidung. Mana nanti ada tisu yang jatuh di lantai. Kadang-kadang beta juga heran. Nah, kotong pung kota nih juga darulik. Coba bapak dan mama dong perhatikan kotong pung kota. Sampah di mana-mana. Karena memang kotong sone disiplin, kotong harba biru, kotong sone buang sampah pada tempatnya. Nah, termasuk coba kotong pilih kotong pun pantai-pantai dong. Minta ampun itu dia pun tanpa sampah dong. Kadang-kadang beta pun suami kotong su jenuh, kotong su capek dengan pelayanan, kotong pi pasir di pantai, kotong bawa makanan dari rumah, kotong makan di pinggir pantai. Astaga, sampai di pinggir pantai, kotong lihat ini sampah, beta pun gairah makan jadi langsung turun. Jadi beta bilang, beta sore makan ditampain dan rolek begini. Itu di pinggir pantai. Coba kalau kotong pi di laut. Itu sampah juga begitu. Minum habis, makan habis, buang ini. Laut nih jadi kotong pun tanpa sampah. Kasihan. Nah, Bapak Mama, saudara para ahli ya, dong prediksi. Ini beta sudah bermaksud untuk mau bikin takut sang katong. Tapi para ahli ini memprediksi dong bilang nanti tahun 2050, jadi 25 tahun yang akan datang, nanti ketompu perikanan di dunia ini akan bangkrut. Dia maksud karena maksudnya begini, nanti di tahun 2050 itu jumlah sampah plastik akan lebih banyak dari ikan di laut. Kalau sekarang dia perbandingan ini 3 dan 1, maksudnya 3 berbanding 1, maksudnya ada 3 ikan, ada 1 sampah. Tapi nanti di tahun 2050 dia terbalik, 1 berbanding 3, ada 1 ikan dengan 3 sampah. Bayangkan, di laut nih sampah lebih banyak daripada ikan. Nah, ini penelitian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, yang kemudian sejak tahun 2021 dengan lembaga-lembaga penelitian yang lain, mereka kemudian dilebur menjadi BRIN, yang kotong biasa dengar di TV itu BRIN, itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, Kenapa begitu? Kenapa nanti 2050 tuh sampah plastik akan lebih banyak, dan kemudian dibandingkan dengan ikan, dan kemudian yang tadi itu bilang nanti ada bangkrut, ketong perikanan ini akan bangkrut. Karena apa? Karena jumlah mikroplastik ya yang ada di laut itu akan lebih banyak dibandingkan dengan hewan renik seperti plankton yang menjadi makanan ikan laut. Bukankah ini mengerikan, Bapak Mama dan saudara-saudara? Ya, jadi menurut para ahli, jenis sampah yang paling banyak ditemukan di laut itu adalah sampah plastik sekali pakai. Kalau minum aqua, kalau buang di laut. Kalau makan ini kentang, yang di plastik tuh, kalau buang di laut. Atau kotong buang harba biru di got, nah kalau banjir, nah sudah dia mengalir sudah. Pilih tanpa yang lebih luas. Nah, karena itu Laut Indonesia ini sebenarnya sekarang ini sudah darurat sampah plastik. Ini sumber memprihatinkan. Jadi ketong jangan pikir biasa-biasa sah. Ada orang yang bilang begini, itu tuh kan cuma 25 tahun saja Ibu Pendeta telah lebe-lebe. Ini 25 tahun mah itu kalau kotong mesti hati-hati suto. Sebagai orang tua kotong selalu berpikir warisan tuh, kalau kotong mewariskan kotong pung anak-anak dong tuh tanah,
uang, emas, dan segala macam. Pernahkah kotong sebagai orang tua atau orang-orang dewasa sekarang nih, kotong pikir bumi seperti apa yang kotong wariskan pada kotong pun anak-anak? Laut seperti apa yang kotong wariskan pada anak-anak, kotong pun cucu-cucu? Kalau sekarang ini kotong pun tingkah laku terhadap lingkungan hidup tuh harba biru. Kotong mesti pikir dari sekarang. Jadi kalau ke khotbah minggu lalu tuh Tuhan Yesus bilang begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ya toh? Nah, kalau kotong salah tafsir, kotong bilang, sudah lah, tuh usah berpikir yang ini nanti akan datang. Cukup kesusahan hari ini cukup, nanti yang lain di hari besok itu lain lah. Tuhan Yesus bukan maksud begitu. Yang dimaksudkan di situ adalah yang ini hari ini kotong bisa lakukan yang baik, kotong lakukan. Supaya itu juga akan menjadi berkat bagi hari esok. Ya kan? Nah, jadi kalau kotong mau mewariskan bumi, kotong mau mewariskan laut yang baik untuk kotong anak-anak cucu-cucu, mulai dari hari ini. Bukan kotong harba biru kok kotong bilang, sudah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Bisa. Kotong belajar untuk berlaku yang baik untuk bumi, ya, supaya hari esok tuh kotong anak cucu dong sone dapat beban persoalan yang berat. Karena kotong yang sekarang ada nih bikin bye-bye. Itu ini tentang sampah plastik. Tapi kotong tanya, dia pun cara apa untuk merawat ini bumi ini selain kotong sone buang sampah sembarangan. Tapi yang kedua itu adalah kotong mengurangi produksi sampah plastik. Kemana dia pencara? Beta kasih contoh sah. Kalau kotong pi kantor, kotong bawa botol air. Kotong pi tempat kerja, kotong pi sekolah, atau pi mana sah? Kotong sering toh minum air. Bawa botol air. Nanti di itu tanpa sekolah kok, di gereja kok, di mana le, di kotong pun tanpa kerja kok, tinggal siap galon saat isi air. Nah kotong habis itu air di kotong pun termos, di botol air, nah kotong pi isi. Begitu. Nah cuma kotong nih kadang-kadang kan pamalas tuh, termasuk kotong gereja-gereja nih. Kotong supaya supaya praktis, kotong siap sa aqua. Wah, bayangkanlah satu hari ini berapa banyak kotong memproduksi sampah plastik. Itu yang, atau di rumah Jo. Kadang-kadang kotong dulu kan kotong mama-mama dong, tamu datang kotong bikin teh. Nah sekarang kotong ibu-ibu nih termasuk beta nih, Jo sudah cukup saya siap ini aqua di meja, tamu datang, silakan minum. Tapi menambah produksi sampah plastik. Toh beda dengan kotong mama-mama dulu dong. Tamu datang dong bikin teh, taruh di gelas, sudah. Habis tamu pulang, kotong tinggal cuci ini gelas. Nah sekarang kotong karena pemalas, daripada mencuci gelas, lebih siap aqua atau siap teh kotak. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu kalau kotong pi pasar, kotong mama dong pi pasar, dong bawa keranjang. Ingat mama tuh kalau dia pi pasar, pi toko, bawa dia pun keranjang plastik. Jadi belanja langsung taruh di itu. Sekarang beda. Beta kalau pi pasar bawa dompet sah. Nanti beli kunyit, itu penjual taruh di plastik yang taruh kunyit. Pi beli bawang, nanti taruh di plastik yang untuk bawang. Pi beli inilah tomat lah. Bayangkan, satu orang ibu menghasilkan sampah plastik dalam satu hari itu berapa? Tapi sekarang beta juga kadang-kadang bisa bertobat. Jadi kalau beta dong mau taruh, sudah beta usah lah beta sudah bengkalan. Tapi seringkali beta lupa. Mangkali mama-mama yang lain juga begitu, atau bapak-bapak yang lain juga begitu ya. Nah, bayangkan kotong turut memberi sumbangan untuk memperbanyak produksi sampah
plastik. Yang berikut, mama-mama yang masih muda-muda dong, ya ada anak kicik-kicik, jangan terlalu. Beta lihat bepo adik-adik dong. Dulu beta po anak masih kicik, neo dong pakai pampers juga. Tapi kalau mau keluar, ketong mau keluar di mana, di pelayanan, baru pakai pampers. Tapi sekarang ini ibu-ibu muda dong, bapak-bapak muda dong po anak 24 jam pakai pampers. Nah, dong po alasan supaya ini jabat cuci anak pun pakaian dalam yang banyak. Apalagi dokter balai bilang ini kan musim hujan, jadi susah kalau ini pakaian dalam kering, jadi kau pakai pampers. Neo, itu anak dong iritasi, dong pun tubuh, tapi juga kotong memperbanyak sampah anorganik yang merusak. Kalau jadi sampah anorganik itu kan dia pun terurainya tuh butuh ratusan tahun. Membuat kotong pun tanah nih, kualitas tanah nih menjadi seperti yang lalu-lalu. Dia menurun. Mama bapak dong beta tahu perhatikan kok sonde. Tapi dulu beta waktu masih kecil, beta suka sekali makan ini ubi patatas. Yang ketong sekarang ubi ungu tuh. Itu enak mamati, manis mamati. Sekarang coba. Kok rasa ke biasa-biasa. Tawar-tawar sebetulnya ke. Karena kami suka makan leh. Nah, karena apa? Karena ketong kualitas tanah ju menurun. Mutu kualitas tanah itu menurun. Tambah leda ketong pamalas. Dulu ketong bapak-bapak dong, mama-mama dong tofa rumput. Sekarang sore ketong bilang, sore pibalisa itu obat di toko tuh yang untuk basmi rumput tuh tinggal semprot-semprot rumput mati. Neo, tinggal semprot-semprot rumput mati, maka ketong sadar bahwa itu yang semprot-semprot, itu cairan yang ketong semprot-semprot tuh bikin rusak ketumpung tanah. Menurunkan kualitas tanah kita. Ya. Nah, ini cara yang lain itu yang sekarang gemit ada canangkan menanam pohon, menanam air. Kemudian memanfaatkan air secara hemat. Sekarang di kota Kupang nih, salah satu soal ketong adalah air. Susah mati dapat air bersih. Karena itu ketong manfaatkan betul, pakai secara hemat. Kadang-kadang ketong buka ini kasih hidup dinamo air, kasih isi air di tempat untuk penyimpanan air. As itu kotong supi tidur, ini air supono kotong air tapo abuang begitu. Atau kotong mandi ju kotong poa air nih yang mati po. Atau misalnya kotong cuci di wastafel, kotong sikat gigi di wastafel. Nanti kan orang hanya tada, kalau kotong hemat kan tada air di mok toh baru sikat gigi. Kadang-kadang kotong pamalas, biar pamalas ambil mok, buka saya itu air. Jadi selama kotong sikat gigi, itu air mengalir terus. Atau cuci motor juga gitu, cuci mobil juga, oto juga gitu. Kotong pamalas pikasi mati itu air di keran, itu air selang, air keluar dari selang. Nanti semua habis baru kotong pikas mati sekali. Nih, kotong kira ini air nih nanti ada terus begini banyak sampai selama-lamanya. Sonde. Karena itu mari kotong belajar juga untuk menghemat air. Nah, itu yang pertama Jadi kenapa kotong belajar untuk rawat ini lingkungan ini dengan baik-baik? Ya, karena ada roh Tuhan di dalam kotong pung hati, di dalam kotong pung hidup. Begitu. Dengan contoh-contoh yang tadi, contoh-contoh konkret yang beta kasih. Nah, alasan yang kedua, di ayat 16 juga Tuhan bilang begini, beta pung rumah ada di beta pung orang pung tengah-tengah. Beta ju masuk keluar di dong pung tengah-tengah. Jadi Tuhan ada sama-sama dengan katong. Ada di dalam katong pung lingkungan. Dia ada tengah sama-sama dengan katong. Nah, Bapak Mama,
Kotong nih kalau di rumah, kalau bilang misalnya begini, ada tamu yang mau datang. Tengah di kotong rumah, orang telepon, nanti mama, nanti kotong mau datang, 2 orang tinggal di mama rumah. Misalnya minggu depan, dia habis telepon, kotong mulai kasih perintah di anak-anak, woi, ingat bikin bersih rumah, atur rumah baik, berisi rapi, karena mau ada tamu. Mau ada tamu datang tengah di ketong akan kasih barisi ketong rumah nih sampai di ketong kamar mandi, di halaman muka belakang samping ketong harus kasih bersih karena mau ada tamu. Nah ini Tuhan bilang, beta tinggal sama-sama di dompung tengah-tengah, beta ada sama-sama dengan dong. Nah kalau Tuhan ada sama-sama dengan ketong, ada di ketong lingkungan, di mana saja ketong ada, maka tentu saja ketong bertanggung jawab. Bab tua ada di antara ketong, maka ketong mesti kasih bersih ketong lingkungan. Ketong mesti bikin babai, supaya itu lingkungan berisi, rapi. Ya tuh sama kayak tadi bepun contoh itu. Kalau mau ada orang tamu yang datang, apalagi kalau itu tamu orang besar, orang penting, pasti kotompung ini berusaha mati pun supaya kotompung rumah tuh kelihatan bersih, nyaman, supaya itu orang datang tuh dia senang tengah di kotompung rumah. Begitu juga dalam hubungan dengan lingkungan hidup. Ketika Tuhan bilang beta ada di tengah-tengah mereka, maka di mana kotong berada, di ketumpung kantor, kotong jaga baik, ketumpung kantor berisi rapi, di pasar, di ketumpung rumah, di gereja, di mana saja, karena Tuhan ada di situ. Nah, itu ketumpung ibadah karya. Baik, selamat mari kita mulai dengan hal-hal yang kici-kici, supaya ketumpung perayaan lingkungan hidup nih memberkati ketong, memberkati ketumpung lingkungan. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Tuhan hadir dalam diri kami, tetapi juga di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan tolong ketong semua supaya ketong terus berusaha untuk jadi berkat bagi bumi, bagi seluruh alam ciptaan Tuhan. Agar ya Tuhan, ketong yang ada sekarang, ketong kas tinggal bumi, kas tinggal laut yang berisi, yang baik untuk ketong anak-anak cucu. Terima kasih. Amin.